Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Gejein. Kali ini kita akan membahas tentang pengalaman spiritual masing-masing. Nah, di kali ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Sebelumnya langsung saja tanpa basa-basi, kita akan perkenalkan dulu mungkin narasumber yang sebelah kanan. Boleh silahkan perkenalkan nama dan asalnya. Oke, terima kasih Mas Ruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faski Ahmad Askia Kusuma, asal dari Purwokerto, Mas. Ya, siap. Mas Faski. Selanjutnya mungkin dari Mas yang sebelah kiri ini boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, baik, karena salam sudah diwakilkan tadi oleh Mas Faski. Nama saya Tarno Suyatman. Biasa dipanggil Mas. Biasa dipanggil Tarno, kalau enggak ya Tarno. Yatman. Tapi lebih familiar Yatman. Yatman, oke. Di circle saya di sana. Saya berasal dari Kabupaten Ngawi. Enggak, saya aslinya dari Ngawi, tapi sekarang pindah di Cilacap. Oke. Ya, terima kasih. Mas Yatman. Ya. Oke, Mas Yatman dan Mas Faski. Kita di sini mungkin berbicara tentang pengalaman spiritual ya, Mas. Beberapa orang mungkin mengalami pengalaman spiritual yang berbeda-beda nih, Mas. Mungkin apa sih pengalaman dari Mas Faski dan Mas Yatman ini? Pengalaman spiritual yang paling berkesan di hidup kalian berdua. Mungkin dari Mas Faski, silakan. Oke, terima kasih Mas Ruji. Ya, pada tahun 2023 ya Mas, saya itu terkena penyakit Mas. Penyakit apa tuh? Penyakit kakinya tidak bisa berjalan. Kenapa itu, Mas? Nggak tahu Mas. Tapi bisa bergerak enggak? Jalan juga susah Mas, bergerak tapi ngesot Mas. Oke. Ngesot doang. Ya, saya. Terima kasih. Terus lanjut. Sebelum kena penyakit itu Mas, saya bisa bermain sepak bola dan berjalan Mas, dan berlari Mas. Terus Beberapa kemudian saya habis bangun tidur Mas, kaki saya itu tidak bisa digerakkan Mas, kayak tidak bisa berdiri. Terus saya bertanya kepada saudara saya untuk menanyakan kaki saya ini kenapa Mas. Lalu saudara saya bilang untuk dibawa ke dokter saja. setelah dibawa ke dokter, Dokter mengeceknya, lalu dokter bilang untuk terapi saja, terapi berjalan. Nah, setelah terapi beberapa minggu, saya frustasi Mas. Dari terapi itu tidak ada hasil Mas. Terus saya mendekatkan diri kepada Tuhan Mas untuk berdoa. Terus saya mendekatkan diri kepada Tuhan agar penyakit saya sembuh. oh berarti setelah Mas Faski ini menjalani terapi, Mas Faski itu udah ibaratnya udah buntu, udah nggak tahu harus bagaimana gitu, Mas. Iya Mas. Terus Mas Faski berusaha mendekatkan diri Kepada Tuhan untuk kesembuhan kaki saya. penyakit Mas Faski. Oke. Terus kemudian Saya mendekatkan diri kepada Tuhan karena saya sudah frustasi ya Mas. Saya mencoba sholat Mas. Sebelumnya saya tidak pernah sholat Mas, kayak Astagfirullah, Mas, istighfar. Terus ya bahasa Jawanya kayak baju kayak gitu Mas. oke. Baju, tidak pernah sholat. Saya terkena penyakit ini, saya coba mendekatkan diri kepada Tuhan Mas untuk berdoa. Kemudian setelah Mas Faski mendekatkan diri nih ya, beberapa hari mendekatkan diri kepada Tuhan, apa yang Mas Faski rasakan? Setelah itu saya mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa agar penyakit saya sembuh. Beberapa hari kemudian kaki saya sembuh Mas. Terus Atas doa tersebut. terus berarti pada saat itu Mas Faski merasa bahwa Mas Faski itu dekat dengan Tuhan gitu. Iya Mas. Terus lanjut dari narasumber yang kedua ini, mungkin bisa diceritakan pengalaman spiritualnya yang paling berkesan dalam hidup Ya. hidup jenengan nih Mas. Ya, siap.
Kan minta yang paling berkesan ya. Kalau masalah pengalaman spiritual emang banyak, mungkin kalau dihitung dengan jari ya nggak sampai mungkin nggak keingetan kalau dihitung dengan jari. Tapi untuk yang paling berkesan ini justru yang kelihatannya paling aneh, paling konyol. Soalnya ini terjadi beberapa tahun lalu. Saya ya terhitung masih kecil tapi sudah Beragama. ya dari lahir gua beragama coy. Siap. Maksudnya masih kecil tapi sudah hampir menginjak remaja. Oke. Lebih dewasa. Sebelum dewasa remaja dulu Mas. Oh. Maaf. Nah, di situ saya mengalami sebuah musibah. Dulu saya belum menganggap itu musibah. Itu langsung saja lah ya ke jenis musibahnya. Bukan jenis. Musibah yang saya alami. Jadi berawal dari ya biasa saya bermain-main bersama teman. Kemudian ada kan biasanya di pinggir jalan ada apa itu Trotoar. pedagang Oh, iya, lewat siap. pakai motor atau pakai gerobak dorong. Nah, Gerobak panggul juga. enggak, gerobak kecil ya. Kecil ya. Terus gerobak dorong ya. Ya. Gerobak kecil. saya ya namanya anak kan pasti punya uang saku dari orang tuanya buat main gitu. Saya beli cilok, namanya cilok CMS, tapi bukan berarti saya merendahkan, bukan promosi. Kalau promosi meninggikan. Ya, oke, merendahkan. Bukan berarti saya merendahkan cilok CMS itu. CMS itu apa, maaf sebut merek. Sabar. Siap. CMS itu apa, Mas? CMS kalau kata anak-anak zaman saya pas masih remaja itu namanya katanya cilok Ciamis. Oh, ya. Jadi disebut cilok CMS. Nah, saya beli, teman-teman saya pun juga beli, makanya saya ikut beli. Saya beli. Nah, karena kalau tidak salah kan di situ lagi gerobak kecil. main apa lupa, kalau nggak salah main bola ya. Katakanlah main bola Ya, siap. Nah, kan ada waktu jeda. Nah, itu pas waktu jeda saya beli jajan cilok CMS. Nah, berhubung waktu jedanya itu tidak Lama. saya makan dengan Kafein. Kafein. Yes. Saya nggak tahu saya mengunyah atau tidak, yang penting masuk ke lambung. Siap. Mental ya. Iya, betul. Nice. Nah, tanpa saya sadari, ya benar-benar apa namanya? Ketelan. Ya, ketelan betul Ya. sekali. Ketelan tanpa ada punyahan. Iya. Terus setelah itu Kira-kira gimana? Itu gara-gara nggak baca bismillah kan, Mas? Mungkin bisa jadi. Nah, di situ udah masuk. Saya nggak bisa ngomong sama sekali. Iya, saya asli. Saya nggak bisa ngomong sama sekali. Nafas pun nggak bisa. Ya, saya panik. Terus pada saat itu perasaannya gimana itu, Mas? Saya udah bilang saya panik. Siap salah. Saya panik. Kemudian ya orang nggak bisa ngomong ya, mau ngomong ke teman. Orang nggak bisa ngomong ya. Iya, orang nggak bisa ngomong. Gimana lagi ya? Jadinya ya gue lari. Tadinya mau ke rumah. Nah, di situ gue udah pegang namanya sesak habis. Tolong nih. Iya. Enggak bisa ngomong, Bro. Udah sesak habis. Ya, gue nggak nyadar tangan gue itu ada kukunya, ada kuku panjang-panjang 1 meter. Ada kuku lah, pokoknya ada kuku. Gua Congkel. ya tangan gue masuk, terus gue tarik, nah bro, gila. Nah di situ gue nyadar, ternyata ini untuk masalah spiritualnya nanti di belakang.
ternyata hal yang biasa dianggap kotor itu bisa menyelamatkan hidup saya sendiri. Kayak contoh kuku kan biasanya suruh dipotongin itu kotor, ada kumannya, nanti kamu makannya makan tai. Saya menyadari hal spiritual itu setelah beberapa tahun. Saya menyadari, oh ternyata seburuk-buruknya hal Pasti ada pasti ada sisi positifnya. sisi Asik baiknya. kata-kata hari ini. Enggak, dari dulu emang Enggak, udah ada siap. kata-kata kayak gitu. Ya mungkin ya seperti itulah. Berarti dari pengalaman tersebut nih, berarti Mas Yatman ya, Mas Yatman berserah diri nggak ini kepada Tuhan? Maksudnya udahlah, gue pasrah aja ini ya itu. Dulu ya pas saya mengalami itu ya udah pasrah aja. Mungkin emang saya hanya ditakdirkan di umur segitu. Tapi kan setelah cilok itu terlepas, ya sudah saya bahagia, have fun, langsung bermain. Namun saya menyadari setelah beberapa tahun, ya gimana sih ya perasaan pasrahnya. Ya merasa pasrah sih pasrah. Ya mungkin kalau dari sisi tadi ya spiritual, bukan ke pasrahnya sih, tapi ke rasa bersyukurnya. Oke, rasa bersyukurnya. Oke, baik. Mungkin itu ya cerita dari Mas Yatman dan Mas Baski tentang pengalamannya pribadi yang sangat berkesan ini. Dan Mas Yatman ini yang sangat konyol, yaitu menelan cilok tapi ketinggalan. Ya, ini sangat konyol sekali. Oke. Mungkin apakah pengalaman spiritual tersebut atau pengalaman spiritual bagi seseorang itu penting atau enggak ini menurut pendapatnya masing-masing? Bagaimana menurut pendapatnya Mas Faski? Bagi saya penting, Mas. Bagaimana itu, Mas? Karena saya sadar dari pengalaman spiritual tersebut saya bisa dekat dengan Tuhan yang tadinya tidak dekat, sekarang jadi dekat, Mas. Mungkin dari Mas Faski ya gitu ya. Ya, Mas. Yang tadinya nggak tahu Tuhan itu apa, sekarang jadi dekat, jadi tahu Tuhan itu siapa, gitu ya. Nah, dari Mas Yatman sendiri nih, bagaimana? Ya dari saya sendiri ya penting, sangat penting. Karena setelah saya mulai beranjak dewasa, saya menyadari, oh dulu saya pernah diselamatkan oleh Tuhan saya. Dulu saya pernah mendapatkan musibah, pernah mengalami kebuntuan, ya maksudnya kebuntuan dalam solusi, namun datang solusi yang tidak terduga, yaitu dari hal yang terlihat kotor. Ya. Jadi mulai sekarang saya juga jadi lebih bersyukur karena sesepele apapun hal yang saya miliki, bisa jadi itu akan menjadi Pembelajaran. Akan menjadi hal yang paling istimewa bagi saya. Oke, siap. Terima kasih atas cerita dari Mas Yatman dan Mas Faski. Mungkin terakhir ini ya, ada pesan-pesan dari Mas Yatman atau Mas Faski sendiri untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Mungkin dari Mas Faski, silahkan. Jangan cuma butuh Tuhan jika ada maunya saja. Tidak ada Tuhan yang mendekati kita, tapi kitanya mendekati Tuhan. Oke, siap. Mungkin dari Mas Yatman, pesan untuk teman-teman yang sedang menonton. Ya, jangan lupa bersyukur. Oke, siap. Maknai sendiri. Mungkin begitu saja video kali ini tentang pembahasan spiritual, bahwasannya dari pengalaman spiritual seseorang akan mengenal Tuhannya lebih dekat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.